Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita berkumpul seperti biasanya untuk mendiskusikan perihal pengetahuan sudut pandang yang seperti mana biasanya sebelum kita memulai kita selalu membaca Quran. Mungkin pada malam hari ini kita bacaan Qurannya kita mintakan kepada Tuan Yuswardi dari Stabat. Tuan, dipersilakan. Nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط
Alhamdulillah, bersyukur kita pada malam hari ini kita dipertemukan dalam suatu forum yang kita di sini membahas tentang perkara pengetahuan, yaitu ilmu. Bagaimana ilmu ini yang kita memang sangat butuhkan, yang memang kita mau tahu, dan kita membutuhkan ilmu itu untuk menjalani kehidupan di masa yang akan datang sampai kelak kita datangnya hari kematian itu. Jadi kita memang harus senantiasa menuntut pengetahuan ilmu itu. Nah, hari ini kita kedatangan hadir bersama kita yang kita muliakan, yaitu Ustadz Tauhid yang sudah kita undang kemari untuk membicarakan perihal ilmu yang mau disampaikan pada malam hari ini. Jadi untuk itu Ustadz silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bi khuluqin azim. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ayuhal hadirin rahimakumullah. Tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita bermuzakarah atau bertausiah atau bersudut pandang atau apalah namanya yang seumpama itu, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang perlu tuan-tuan ketahui. Yang pertama, saya ini tidaklah lebih tahu dari tuan-tuan sekalian. Saya juga tidak lebih bagus amalnya, ibadahnya dari tuan-tuan sekalian. Dan saya juga belum tentu lebih beradab dari tuan-tuan sekalian. Ini perlu saya sampaikan supaya kita pahami bersama, karena ini didengar dan dilihat banyak orang. Saya mohon ampun atau mohon maaf pada hadirin sebelumnya, baik yang hadir di sini maupun yang tidak hadir, yang dilihat nanti dari tayangan ini. Saya ingin bercerita tentang kata-kata mutiara yang biasanya ada ini di kitab-kitab. Dalam kata mutiara bunyinya begini: al-adabu fauqal ilmi. Itu sudah banyak orang yang tahu itu kan, termasuk tuan-tuan itu saya rasa sudah tahu ini. Adab itu lebih utama dari ilmu. Mungkin sebelum kita bicara nanti tentang ilmu, kita ada bagusnya kita tausiah dulu tentang adab ini. Kenapa harus kita pahami ini? Karena ayat inna zikra tanfa'ul bil mu'minin.
Sesungguhnya tazkirah, peringatan, tausiah, muzakarah, musyawarah itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Itu dasar kita bertausiah sekarang ini ya. Dalam kata-kata mutiara di negeri kita ini pun ada juga yang seumpama itu. Contohnya apa? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu kan kita ketahui itu ya. Iya. Ya tuan-tuan ya, jadi tak usah begitu serius sekali. Saya ingin bercerita tentang al-adabu fauqal ilmi itu. Contoh, ada dua orang, yang satu orang yang beradab, yang satu orang yang berilmu, sedang berjalan melewati sebuah, katakanlah sebuah tempat, sebuah rumah atau yang dimiliki orang yang sangat kaya. Lalu kedua orang ini melihat sesuatu di dalam rumah itu yang sangat bagus, yang keduanya mau menginginkannya. Orang yang berilmu, dia dengan ilmunya dia bisa dia dapat itu. Adapun orang yang beradab, dia datang yang punya, dia minta izin dulu. Bolehkah saya mengambil barang tuan yang bagus ini? Lalu dia diizinkan. Dan singkat cerita, kedua-duanya sama-sama dapat. Saya ingin bertanya, menurut tuan siapa kira-kira yang lebih bagus dari kedua orang ini? Cara orang beradab tadi atau orang berilmu? Tapi saya yakin pasti bilang yang beradab. Kan gitu ya. Orang berilmu tadi itu mencuri namanya. Itu tuan ya. Iya. Begitulah tingginya orang yang beradab tadi. Bagaimana orang beradab itu menanggapi suatu perintah? Saya baca dulu surat Ali Imran atau surat Al-Baqarah yang bunyinya begini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sadaqallahu aziz. Wa idz qala, dan ingatlah, qala telah berkata, Rabbuka, Tuhanmu. Berarti karena dia ayat ini turun kepada Rasulullah, ya Tuhan Muhammad itulah ya Tuhan kita juga kan. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu seluruhnya kepada Adam. Fasajadu, maka mereka sujud. Dalam tata bahasa Arab, kalau dipakaikan fa, itu tidak ada interval waktu. Begitu perintah langsung dikerjakan. Fa sajadu. Kalau itu diganti dengan summa sajadu, artinya sama itu, maka juga. Kalau kita mengartikan itu kan, fa sajadu, maka mereka bersujud. Kalau diganti dengan summa sajadu, kemudian mereka bersujud. Nah, dalam tata bahasa Arab, fa dengan summa itu bedanya. Kalau summa dia ada interval waktu. Itu ya, ada kesenjangan, beberapa saat baru dia kerjakan. Nanti kalau periksa ayat-ayat itu yang ada pakai fa dengan summa, itu bedanya nanti. Di ayat itu fasajadu, maka para malaikat langsung sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara, enggan dia. Wastakbara, dan menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, dan adalah dia sebagian atau salah satu
kaum yang kafir. Nauzubillah min dzalik. Kalau berdasarkan ayat ini, orang yang beradab itu kalau datang kepadanya perintah, dia langsung kerjakan. Sami'na wa ata'na. Itu cirinya di surat Al-Baqarah yang lainnya. Qalu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi. Itu kalau orang yang beradab menanggapi perintah. Adapun orang yang berilmu, iblis itu berilmu tuan-tuan ya. Nah, mungkin dia, nah itu kalau enggak, dari mana dia bisa menyombongkan diri? Karena sebelum-sebelumnya di zaman para malaikat, dia adalah guru itu. Tentu orang berilmu itu ya. Nah ini kalau kita buka literatur, udah tahu kita ini semua itu. Kita hanya mengambil petikan itu aja untuk menopang tausiah kita ini. Orang yang berilmu itu kalau datang sama dia perintah, dia berpikir dulu. Kita nggak membicarakan salah benar ini ya, belum sampai ke sana. Dia berpikir dulu. Nah itu bedanya. Kalau orang yang beradab, ya didengar, dikerjakan aja gitu. Bukan maksud saya mengatakan orang beradab itu tidak berilmu, enggak. Nah itu bedanya. Kalau orang yang berilmu menerima, menanggapi perintah itu, dia berpikir dulu. Nah dalam kesempatan berpikir itu, bisa saja dia menjadi tidak beradab. Gitu ya. Tidak usah kita ungkap cerita itu, kenapa dia begitu kan gitu ya. Menyombongkan diri karena dia merasa dia lebih dulu, karena dia merasa dia lebih dulu tahu, lebih dulu beramal, dan dia merasa dirinya lebih utama gitu, dari Adam. Berdasarkan kedua ayat ini kan tampak jelas bahwa orang yang beradab itu lebih utama dari ilmu. Kita ini yang berkumpul di sini, tentu tidak mungkin tidak ada sebab kan gitu. Nah, kalau kita putar ke belakang, karena kita sudah menyetir itu tadi ya, cerita awal tadi, dalam sejarah ketuhanan di muka bumi yang dimulai dengan perjalanan nabi-nabi itu. Kemudian setelah habis perjalanan nabi-nabi diganti dengan perjalanan wali-wali, ulama-ulama. Kemudian diakhiri dengan perjalanan Mahdi di akhir zaman. Ceritanya tidak lepas dari yang dua ini, beradab dan berilmu. Sekarang saya ingin bertanya kepada tuan-tuan, dari mana kita mulai ini buka? Orang-orang yang beradab dan berilmu di zaman para nabi, atau yang kita cerita di awal, atau mau yang di akhir? Karena nanti ini kan dilihat banyak orang. Ya, bisa aja kedua-duanya. Ada nanti yang melihat ini kenal dengan saya, ada mungkin yang tidak. Ya. Kenapa orang atau makhluk sekelas iblis itu bisa terjerumus? Apa enggak ada di perjalanan kemanusiaan seperti itu juga? Kan ada ya, di perjalanan kenabian ada juga yang seperti itu, terjerumus juga. Memang dia banyak ilmunya, tapi tidak beradab. Ingat Tuhan, saya bukan orang yang beradab kali ya kan. Nah, sama-sama kita nih menjaga, saling mengingatkan.
seperti ayat atau surah Al-Asri itu kan, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi perjalanan waktu, innal insana, sungguh manusia itu pasti jatuh ke dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal solih dan saling mengingatkan tentang yang mana yang benar dan saling mengingatkan tentang kesabaran, sabar. Itu juga menjadi dalil kita di forum ini. Maksud saya itu tidak ada kita ini yang lebih tahu, lebih bagus, amalnya lebih beradab, kita saling mengingatkan saja. Itu ya ayatnya tadi. Nah, sekarang saya ingin ulang pertanyaan, yang mananya mau kita ambil ini, di perjalanan kenabian atau yang di akhir, perjalanan di akhir ini? Mana tuan-tuan? Yang mana? Waktunya Ustaz? Langsung yang di akhir atau? Enggak, sekalian dari awal sampai yang akhir gitu. Iya, panjang kali cerita. Cukup waktu kita. Ya, Ada pengakhir. Yang akhir aja ya. yang akhir, oke. Soalnya kita di akhir, bukan di Iya. kan di Mengingat bahasa tadi ini kan dilihat orang banyak. Iya. Ya. Iya. Jadi kita berkumpul ini, yang kita kayak yang saya bilang tadi, tidak lepas atau tidak mungkin tidak ada sebab, kan begitu ya. Ada pasti di belakang ini. Nah, kita setting dulu ke belakang sedikit, tapi nggak jauh kali. Di zaman awal tentang zikir ini, ada orang berilmu sekali yang menimba ilmunya sama yang punya zikir nih. Ini kan dibaca tuh ayat zikir kan. Iya. Fazkuruni azkurkum di Qori tadi, Tuan Yuswardi. Yuswardi dia baca itu. Nah, jadi yang punya zikir nih ada pemimpin awal. Apa perlu kita sebut lagi? Nggak salah ya, kita sama-sama tahu. Nah, ada yang belajar sama dia hebat, banyak ilmunya, tapi salah adabnya, kan terjerumus. Begitulah seterusnya. Itu kuncinya tadi. Sampai seterusnya. Sampai nanti yang ya mudah-mudahan kita yang di sini insya Allah terpelihara insya Allah. Amin. Kepada siapa sebenarnya kita harus beradab? Itu kan ada pertanyaan tuh kan. Kita sini katanya tadi montrator menimba ilmu nih. Macam yang banyak kali yang mau ditimba ini kan. Nah, waktunya pun dikasih sebentar. Macam banyak samanya kita ini. Kepada siapa sebenarnya kita harus beradab? Kalau menurut tuan-tuan kepada siapa ini sebenarnya? Saya hanya menggaris dua sajalah. Supaya enak, supaya nggak usah meluas. Yang pertama kepada orang yang melahirkan kita dari langit ke bumi. Masuk nggak itu ya kira-kira? Cocok. Siapa itu? Ibu bapak ya? Iya. Orang yang melahirkan kita dari langit ke bumi. Itu kita pantas beradab kepada ibu bapak. Saya pun belum tentu beradab kali sama ibu bapak. Ya, orang tua saya sudah meninggal. Yang kedua, yang kepada siapa kita beradab? Orang yang dapat mengembalikan kita dari bumi ke langit. Itu juga sebenarnya petuah dari leluhur pemimpin zikir ini juga. Seingat saya Sayyidina Ali. Karramallahu wajhah. Kalau orang yang dapat mengembalikan kita dari bumi ke langit, itu biasa kita sebut guru ya. Guru ya. Nah, guru. Jadi banyak guru memang. Banyak bertaburan di muka bumi ini guru. Tapi yang kita maksud yang bisa mengembalikan kita dari bumi ke langit. Itu pantas kita beradab.
Apa kepada dia saja gitu? Kan kita tahu nih siapa. Kalau yang tadi melahirkan kita dari langit ke bumi, udah tahu lah kita itu orangnya. Yang mengembalikan kita, orang yang dapat mengembalikan kita dari bumi ke langit, yang kita sebut guru, masing-masing kita sudah tahu lah nih. Atau ada yang belum tahu? Nah, itu kita pantas berada. Apakah kepada dia saja? Tidak ya. Termasuk kepada keluarganya dan orang-orang yang dihormatinya. Untuk lebih mendalamnya nanti buka kitab Ta'limu Ta'lim itu di pesantren sering dibuka itu. Tapi banyak luas sekali gitu. Ini saja yang bisa kita pegangi itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita terpelihara. Lagi. Banyak orang yang berjalan di perjalanan awal sampai akhir tadi, perjalanan kenabian atau kewalian atau ulama atau mahdi, tergelincirnya di situ. Dia menimba ilmu sama seseorang, tapi keluarganya dilayaskan. Contohnya, dia menimba ilmu, tapi ilmu yang diberi dilayaskan juga, itu juga salah adab. Ini kan masing-masing udah ada. Nah, mari kita perbaiki Tuhan. Setelah ini nanti kita ada banyak nih dapat ilmu masing-masing diberi nih, itu jangan dilayaskan. Saya bukannya orang paten kali Pak gitu ya. Nah, itu dia tadi. Jadi dengan keterangan singkat ini nyatalah benar bahwa al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih utama sebenarnya dari ilmu. Saya sebenarnya ingin menceritakan lebih jauh tentang orang-orang yang tergelincir tadi, tapi nggak berani saya di sini menyebut nama. Gitu. Itu saya mohon ampun lah, mohon maaf. Nah, saya tahu pun karena diberitahu. Tapi mumpung kita masih yang hadir di sini atau yang mendengar ini, mari kita berubahlah sikap kita. Coba kita lihat diri kita sendiri ini. Apakah kita memang orang beradab atau tidak? Ini tempat kita berkumpulnya ada yang punya nggak ini? Ada. Ada Tuhan ya? Ada. Nah, bukan di sini aja kita pernah ngumpul. Tuh di sana juga pernah. Ada itu juga tempat ngumpul, ada yang punya. Nah, tuan-tuan tahu itu. Kalau nggak diizinkannya kita masuk, salah adab gak itu? Salah ya. Ini memaksa masuk pula. Ya. Udah salah berarti. Contohlah Rasulullah itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Arsalahu linnasi uswatan hasanah. Allah mengutusnya untuk manusia sebagai teladan yang baik. Ada adab, ada tata krama, apa istilah kita, ada tata krama gitu. Tapi kenapa dilayaskan? Nah, ke depan begitu Tuhan. Jadi kalau ada nanti yang menelpon saya, kenapa begini nggak bisa begini, ya udah dengar aja lah ini gitu kan. Saya aja nggak berani saya kalau nggak ada izin, nggak berani saya. Saya nggak datang, saya kecuali saya dipanggil. Saya mau. Tapi kalau enggak lah. Itu pun saya minta izin dulu. Siapa di situ kan gitu. Jangan mentang-mentang kan gitu ya. Termasuk para malaikat itu pun ada adabnya. Jibril pun nggak berani. Kau aja Rasulullah, sudah turun sampai sini aku bisa. Setelah ini kamu nggak bisa. Nah itulah adab tadi. Contoh itu kan semua cerita itu kan contoh deh. Nah, di perjalanan ini di perjalanan zikir nih banyak kali yang tergelincir gara-gara seperti saya berpikir kok bisa gitu ya.
bisa ya, tapi memang sudah akhirnya begitu kan. Saya sempat dengan topik ini lama juga saya memikirkan satu hal, diajari ahli waris yang punya zikir ini, mana yang lebih tinggi, memiliki atau dimiliki katanya. Saya ingat kali itu dulu. Nah, mana yang lebih tinggi? Tanyanya saya, dimiliki atau memiliki? Pikir saya sejenak sebelum menjawab. Lalu saya bilang memiliki. Rupanya nggak pas. Nah, kebanyakan orang-orang yang mendapatkan ilmu itu, dia merasa memiliki, dia punya gitu. Padahal itu dia diberi kan gitu. Pinjam istilahnya. Banyak tuh para ulama, nggak usah sebut siapa ya kan. Di zaman sekarang ini lagi, wah mentang-mentang dia merasa dia punya. Padahal itu apa ya? Minjam atau apa tuh namanya? Dititip. Titip ya, titip aja tuh ya. Tapi dia seolah-olah dia merasa memiliki. Nah, itulah banyak orang terjerumus, hilang adab gara-gara mendahulukan ilmu tadi. Kalau tuan-tuan saya tanya itu, mana yang lebih tuan pilih, memiliki atau dimiliki? Tuan-tuan pernah dengar saudara kita Tuan Jumari, Wak Jum kita bilang, pernah ya, tahu ya? Nah, dia pernah cerita sama saya. Waktu Tuan ditanya itu, Ustadz ditanya itu, saya jawab, tapi dia nggak jawab. Kalau saya ditanya, saya jawabnya lebih bagus dimiliki. Pikir saya sendiri, oh iya ya, lebih bagus rupanya dimiliki daripada memiliki. Oh iya, itu dia beda pula pandangannya. Dia mungkin mendahulukan itu kali adab ya. Nah, itu hampir terjebak juga kita. Jelas datang kesombongan dengan memiliki ilmu itu. Orang berilmu itu memang bawaannya sombong. Itu kita akui. Orang yang berilmu itu bawaannya sombong. Orang yang beribadah itu bawaannya sok suci. Masalah kita nanti di kesempatan lain aja yang berkaitan dengan itu. Nah, topik kita kan mau menjelaskan al-adabu fauqal ilmi. Itu benar. Adab itu lebih tinggi dari ilmu. Jadi kalau ada orang-orang yang berilmu menantang kali, alah seberapa lah kan gitu. Lebih utama adab tuan. Simpan ilmu tuan tuh. Sesungguhnya lebih utama beradab. Di sini tidak laku andal-andal anggar-anggar ilmu. Yang perlu adab. Udah, itu aja. Tanya diri masing-masing. Nggak usah disombong kali dengan ilmu yang didapat tuh. Pinjam itu. Nah, mudah-mudahan kalau ini kita pegang, kita jaga, insya Allah kita ya selamat insya Allah. Amin. Itu yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini. Besok kita bisa cari topik lain. Silakan tuan-tuan kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya. Jadi kita oleh Ustadz dipersilakan tuan-tuan yang mau bertanya perihal yang mau disampaikan, ayo. Siapa yang apa? Silakan. Ya jangan kaku kali ya. Iya, kita forumnya santai aja. Ya, jadi apa sih Ki? Jangan kaku kali. Nanti Langsung aja tuh ada apa? siapa yang mau tanya ya silakan. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mengalami beberapa kali peristiwa yang saya lihat ada orang yang beragam, tapi dia hanya dengan ada orang yang kalau kita lihat itu sepertinya dia kurang beragam, tapi dia menjaga kesetiaan itu kepada orang yang dia tuju tadi kan. Jadi saya mau bertanya juga sama Ustadz nih,
hakikat beradab ini seperti apa Ustaz kalau menurut Ustaz? Saya rasa itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengahnya. Langsung ke hakikat ya. Masya Allah. Hakikat beradab tuh seperti apa gitu. Nah, itulah tadi. Tinggi-tinggi kali ilmu orang ini kan. Hakikat beradab seperti apa? Ya. Sepengetahuan saya Tuhan, nanti terpulang sama pribadi masing-masing itu. Gitu ya. Terpulang sama pribadi masing-masing. Kalau dia orang yang terpelihara, itu terjaga nanti adabnya. Orang yang dipelihara itu. Maka kalau saran saya, banyak-banyak beramal, bertanya, banyak-banyak minta ampun, minta peliharakan diri. Begitu deh. Banyak-banyak menimba ilmu, terutama kitab-kitab adab. Nanti akan datang sendiri tuh hakikat itu. Hakikat itu setahu saya dapat diperoleh ketika kita memang melakukan itu sungguh-sungguh. Seumpama begini, tamsilan di kitab ya. Syariat itu umpama sampan, tarikat itu umpama laut, hakikat itu adalah mutiara yang di dalam laut. Jadi kalau tidak dijalani sampan itu di laut, mana bisa dapat kan gitu di lautan tadi, kan harus dijalankan. Jadi kalau mau tahu adab itu ya dijalani dulu syariatnya dengan amalan kita itu ya, apa kita? Nah, itu tarikat tadi, amalan itu. Nanti dapat itu buahnya. Nah, itu seumpama itu. Karena yang ditanya ini hakikat yang ini. Setahu saya begitu, hakikat itu memperolehnya harus dijalani dulu sesuai peraturan atau tata cara yang amalan tadi. Insya Allah dapat nih itu hakikatnya. Kalau kita berkaca kepada Nabi, dia pasti orang beradab tuh ya, karena dia dipelihara kan gitu. Kalau nggak dipelihara nggak tahu lah kita itu. Iya, ya maksum itu nama nabinya sebenarnya. Maksum itu terpelihara dari kesalahan, dosa, ya. Itu maksum. Kira-kira gitu Tuhan. Coba yang lebih spesifik, jangan langsung hakikat nih. Saya kadang ngeri-ngeri sedap juga nih pertanyaan jemaah, tinggi-tinggi kali kaji orangnya kan, langsung ke hakikat. Sama itu nanti apa tuh hakikat sholat? Nah kan udah dalam tuh nanti kan, sholat pun enggak ya kan, cuman mau dapat. Iya. Dapatnya itu nanti beda itu tiap orang. Maaf nih Ustaz, terkadang kan kita tertipu gitu Ustaz. Kita juga sering macam seperti kemunafikan yang kita lakukan. Iya. Satu. Jadi apa dampaknya terhadap kita? Kan kalau hanya sebatas hanya gambar saja, hanya fisik kita saja yang beradab kan gitu. Makanya kita kalaupun kita ingin melatih diri kita itu seperti apa sih cara melatih kita itu supaya kita menjadi orang yang beradab kan? Oh ini lebih enak, pertanyaan ini lebih sedap didengar daripada tadi berat kali kan. Coba diulangi pertanyaannya Pak, ambil mic biar dengar. Lebih sedap. Jangan langsung ke hakikat, nanti kita Pegang aja, pegang. ngeri kali tuan-tuan ini ilmunya ya kan. Ya, itu lebih sedap mendengarnya. Gimana tadi? Ini Coba terkadang ulang mengulang dulu. pertanyaannya ini bisa lupa. Ya kembali kepada diri kita sendirilah, Ya. Pak Ustadz ya. Terkadang kita selalu melakukan kesalahan yang tanpa kita ketahui. Kita ingin melakukan adab, menjadi orang yang beradab, tapi pada prinsipnya kita itu tidak beradab.
Jadi singkatnya, bagaimana cara kita agar kita itu bisa menjadi manusia yang beradab, tidak menjadi manusia yang munafik. Terkadang kita hanya mulut saja yang beradab, tapi hati kita tidak beradab gitu, Ustaz. Mohon penjelasan, Ustaz. Makanya tadi saya bilang itu kembali nanti kepada pribadi orang itu ya. Ada memang orang itu wataknya udah seperti itu. Apa kata hadis riwayat Mandail apa? Ada hadis riwayat entah anta berantah atau bi'antul lata berubah kan yang beredar. Tabiat itu tidak akan mungkin berubah. Ya. Nah, ada 3 cara sebenarnya untuk merubah watak manusia itu. Ada 3 hal, 3 cara. Yang pertama dengan ilmu. Bisa. Tapi dia lama. Kalau dengan ilmu kan dia belajar dulu, lama belajar. Yang kedua dengan takzir. Kalau dia salah langsung dihukum. Nah, jadi kalau ada orang yang keras hatinya, salah hukum aja terus. Itu yang maling-maling tuh dipenggal aja tuh tangannya. Itu keras hatinya. Yang ketiga dengan beribadah, atau dengan beribadah maksud saya dengan zikir. 3 caranya. Tuhan mau pilih yang mana gitu. Nah, adalah seseorang tak beradab, takzir aja terus, hukum aja. Insya Allah besok berubah itu. Kalau dia masih muda, umur 6 tahun ke bawah, nah itu dengan ilmu aja, insya Allah berubah itu adabnya. Dengan ilmu lama, tapi prosesnya lama lah dengan ilmu. Kalau dia masih muda, kalau macam kita ini kan udah bekarat dia. Nah, jadi kalau dia sudah tua, merubahnya sepengetahuan saya dengan zikir, dengan beribadah aja. Dengan zikir. Tuhan kan dikasih tuh. Ini apa namanya? Apa tuh namanya tuh yang dikasih nih? Itu dia tadi. Besok kita kaji tentang ijazah ya. Apa tuh ijazah? Buka sikit. Sebenarnya ijazah tuh amar. Kok nggak dijalankan gitu? Saya pun nggak les juga. Ya Tuhan, saya les juga. Memang lebih kalau tuan-tuan lebih bandel ustadznya kali ya kan? Mana? Nah, jadi itu dia Tuhan. Dengan zikir, dengan beribadah amalkan. Kalau dia sudah tua, beramal aja. Nah, minta peliharakan diri. Mudah-mudahan besok. Jadi kenapa dia seorang itu beradab seperti itu? Sebenarnya berpulang kepada hati tadi kan, kasar hatinya. Memang sudah ditakdirkan, dicipta dia seperti itu. Macam mana lagi kan? Nah, itu pengecualian lah kita bilang. Jadi secara umum kalau mau merubah tadi watak manusia ini yang sebagai dasar tolak untuk melakukan sesuatu adab tadi kan, itu kan bisa dirubah dengan 3 cara itu. Menuntut ilmu, atau ditakzir kalau salah, dihukum langsung, atau berzikir, beramal, berdoalah, minta ampunlah. Kenapa banyak pejabat ini? Karena nggak pejabat ini, kalau nggak sama nih, pejabat ini tak beradab, nggak pernah dihukum ya kan? Nakut semua nih. Siapa yang bilang tuh? Oh, Gus Dur almarhum. Bangsa Indonesia penakut menghukum itu penakut. Coba kalau langsung turun bala, pasti berubah. Itu ditakdir. Yang parah itu kalau sudah dihukum dia nggak ini, itu yang parah tuh. Nggak boleh masuk. Ya kenapa nggak boleh? Melawan pula tuh. Bukan dia ke dalam kan gitu. Itu dengan sementara tuh. 3 hal untuk merubah itu. Merubah adab tadi. Ya kalau tak beradab langsung dihukum aja. Atau menuntut ilmu lah. Tadi udah tua tuh sama. Untuk berapa tahun? Saya 60 tuh. Hampir. Belum sampai Ustaz. Nah, jadi banyaklah beribadah. Insya Allah berubahnya itu. Beribadah itu berzikir, minta ampun banyak. Ya. Kalau namanya ibadah itu kan dia luas banyak tuh apanya. Berubah. Dihalusinya dia. Apalagi pakai ijazah. Mana tuh yang keras-keras hatinya? Pakai ijazah Quran tuh biar hancur tuh. Besok tentang ijazah kita bukanya tuh kalau ada kesempatan.
Cuma Tuhan, itu yang setahu saya begitu. Mudah-mudahan kita beradab Tuhan. Ya. Kalau tak beradab ya Pak, pelan-pelan lah Tuhan. Saya pun kadang-kadang tak beradab juga nih. Dipanggil aja payah kali. Iya. Panggil Ustaz, nantilah itu banyak, aduh opening tuh banyak urusan nantilah itu. Tapi kalau langsung itu saya nggak berani lah kalau udah langsung. Tapi kalau masih perantara bandel saya ini. Nantilah itu saya bilang. Ada istilah Ustaz, badan kita ini rocker ya kan Ustaz, tapi hati kita dangdut. Takut kita salah tebak orangnya. Kadang kita gerusak-gerusuk gitu orangnya. Padahal kita itu yang memang, hati kita itu yang memang. Iya. Sebenarnya yang dilihat itu yang di dalamnya sebenarnya. Kayak manapun kita tengok orangnya kasar, tapi yang di atas tidak nggak diapa-apainya. Rupanya kita aja yang buruk sangka nih. Rupanya di dalamnya lebih bagus. Awak memang tindak tanduk kita halus, rupanya di dalam kasar loh. Alamak. Ya. Nah, itu dia tadi. Itu takut kita Ustaz, gara-gara kita orang berdosa. Ini iya, itu gara-gara ya. kita tadi orang berdosa. Bukan salah kita itu, salah pandang itu berarti kan. Ini kan berbagi sudut pandang, itu salah pandang dia itu. Masa gara-gara awak dia berdosa ya kan? Ya. Mana ini? Nah, jadi tentang itu tadi, Allah itu innallaha la yanzuru ila amwalikum wa anfusikum walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah itu, hadis Nabi nih, sesungguhnya Allah itu tidak memperhatikan atau tidak memperhatikan kecantikanmu, wajahmu, kecantikanmu, kemolekan tubuhmu dan hartamu. Akan tetapi yang diperhatikannya adalah hatimu dan amalmu. Kan udah jelas juga tuh dasarnya itu kan. Ya ada orang yang bisa mungkin melihat ke dalam gitu. Ini memang orang tak beradab. Dia bisa menjangkau ke dalam. Kita bukan jangkauan kita tuh. Nggak bisa tuh Tuhan. Tuhan di luar jangkauan. Saya kok deket cerita-cerita yang seperti itu, nggak berani saya itu. Ada itu orang di perjalanan kemanusiaan atau ketuhanan itu ada itu orang-orang seperti itu tingkatnya, tapi bukan kita. Itu bukan ranah saya Tuhan. Mungkin Tuhan punya itu kan tengok, bagus sebenarnya. Udah diam aja lah. Nah, gitu. Ya kita kembalikan dulu sama moderatornya nih. Ya, baik. Jadi kita sudah sama-sama mendengar ya penjelasan dari Ustadz bahwa masalah adab itu bahwa memang adab itu lebih utama daripada ilmu. Jadi tersingkirnya atau terkelihnya seorang iblis yang begitu ilmunya luas karena dia tidak beradab, dia tidak patuh kepada perintah, sehingga dia, nah itu suatu gambaran di awal sampai cerita itu tadi dari nabi-nabi yang sadar, dari nabi masa kewalian, masa sekarang masuk masa Mahdi. Dan orang-orang yang dekatnya itu rata-rata itu pasti adalah yang mengalami cerita itu gitu. Karena udah dicontohkan. Makanya kita senantiasa banyak diminta dipelihara. Mungkin ada lagi teman-teman yang atau tuan-tuan yang mau bertanya, itu ada mic-nya itu. Berbagi sudut pandang. Iya. Oke, kita berbagi sudut pandang aja nih. Jangan yang tinggi-tinggi kali. Yang biasa-biasa aja dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Pak Ustadz, saya pun nggak paham juga dengan pertanyaan saya ini. Ini yang seru nih, ya kan? Mau bertanya tapi nggak paham ya? Iya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita untuk menjaga adab ataupun katakanlah ketaatan kita kepada Allah dalam kita bertarikat menuju makrifat selain dengan tunduk patuh dan taat dalam konteks ma'rifatullah. Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya aja nggak tahu dia pertanyaan ini kemana nih ya. Yang menjawab pun lebih nggak tahu lagi nanti nih. Gitu ya.
Udah sampai makrifat tadi, hakikat udah dapat ini kan. Udah masuk ke ma'rifatnya sekarang. Masuk ke makrifat. Padahal ini mau mengawali forum. Ngeri-ngeri kali kaji orang. Boleh saya minum dulu? Silakan Mas. Menyangkut tentang adab juga Iya, gitu iya. kan. Agar supaya Pak Ustadz tidak tergelincir dengan mengabaikan adab tadi gitu. Iya, benar. Bentar ya, Ustaznya masih Iya pula. Takut semua tergelincir ya. Kalau takut tergelincir, udah di pedomannya aja tuh, nggak usah ditambah dikurang. Nah, apa yang sudah diberi, dipelihara, dijaga. Yang sudah didapat tuh dipelihara, dijaga. Jangan ditambah, jangan dikurang. Kalaupun nanti ada buahnya, kalau beramal tuh ada buahnya, biasanya ada itu. Tuh saya cerita-cerita, karena ini orang pada nggak tahu semua nih gitu. Nanti terjadi fitnah. Menjaga adab juga. Gitu. Ada nih kawan-kawan, aduh begini apa pula. Gitu. Terakhir gara-gara itu terseret juga. Tak apa-apa deh, aku dapat ini beramal segala macam. Begitu ya Tuhan. Kalau mau terpelihara tadi, apa yang diberi sudah diberi, dipelihara, dijaga, dipakai, diamalkan, jangan ditambah, jangan dikurang. Biasanya kalau orang itu berbuat atau beramal kita bilang dengan izin, dengan ijazah dia, bahasanya ijazah ya. Biasanya terpeliharanya itu, terjaga itu. Ini kan karena belajar atau beramal, kita ada pedoman, kok sukanya, kita dari mana dapat. Nah itulah nanti yang macam mana dia. Sepengetahuan saya begitu. Terus apa tadi ada kata ma'rifat, tolong diulang lu pertanyaannya, yang pakai ma'rifat tadi. Kalau yang ada kata ma'rifat tadi, tolong diulang. Ya. Maaf ya Pak Ustadz sekali lagi. Bagaimana cara kita untuk menjaga adab ataupun katakanlah ketaatan kita kepada Allah dalam kita bertarikat menuju makrifat. Ya. Ya. Bertarikat menuju ma'rifat tadi ya. Iya. Tadi udah saya bilang ya, supaya terpelihara tadi udah ada tadi pedomannya. Apa yang sudah didapat, dipelihara, dijaga. Kata-kata didapat, dipelihara, dijaga itu bukan kata-kata saya itu sebenarnya. Itu kata-kata dari ahli waris itu. Iya. Keluarga dari sana. Iya. Yang sudah kalian dapat itu, kalian jaga, kalian pelihara. Itu yang dapat kita dari sana. Kemudian supaya dia terpelihara tadi, dipakai itu izinnya, ijazah itu. Misalnya mau baca Quran, ada ijazahnya kan? Jangan suka-suka. Nah, begitu deh. Soalnya terpelihara. Nah sekarang bagaimana kita bertarikat supaya dapat ma'rifat? Tuan-tuan tahu nggak arti ma'rifat? Nggak tahu sama kita nih. Nah, secara bahasa tahu nggak ma'rifat itu apa? Setahu saya arafah itu kenal gitu. Mengenal. Kenal gitu. Jadi kalau kita ditanya, kenal nggak dengan orang tua sendiri? Kenal tuh? Dengan orang tua, aku dikumpulkanlah ini semua orang tuanya. Berapa kita nih? Ada berapa orang kita? 15 orang, 30 orang. Jadi 30 lah, bapak ibu kita kumpulan itu. Bisa nggak kita kenal ya tuh orang tua kita? Bisa ya? Nah itu makrifat udah bisa. Jadi kalau nggak, itulah tadi secara bahasa udah makrifat. Kalau nggak kenal macam mana mau ke situ gitu, mau sampai ke situ dia nggak kenal. Nanti berkaitan juga dengan nanti itu cerita tentang bagaimana mengenal Mahdi. Nanti sampai juga tuh bagaimana mengenal Rasulullah. Nah itu nanti sampai tuh. Inilah udah cerita dalam-dalam kan ini. Jadi kalau seseorang itu secara bahasa ma'rifat itu kenal, nggak kenal, macam mana dia mau ma'rifat? Tapi tangganya itu setahu saya yang bertarikat. Tarikat itu dijalani aja dulu. Tarikat itu udah jalan, jalani aja dulu.
kenal dengan Rasulullah contohnya kan. Dia mau makrifat nih sama Rasulullah, kenal Rasulullah. Jumpa pun enggak, udah 1000 tahun berapa udah lewat nih. Cemana mau makrifat gitu. Masanya udah berlalu. Jadi kan kadang-kadang bingung gitu, gini tinggi-tinggi kali apa namanya. Nah, kalau dengan orang tua saya udah meninggal, kalau saya mimpi dengan orang tua saya misalnya, saya kenal, oh iya. Bisa saya makrifat dengan orang tua saya, kenapa saya tutup mata? Hadir ya, orang saya kenal kok. Itu kalau udah kenal. Jadi kenal Tuhan gitu kan. Gitu. Cuma cara mengenal, itu nanti itu lah. Udah saya bilang tadi jangan. Judulnya tadi. Iya, jangan dalam kali. Gitu. Tadi kan judulnya makrifatnya ke orang tua. Ini makrifatullah pula. Iya, makrifatullah. Berarti kenal nggak sama Allah? Kan udah tinggi-tinggi kali, tunggulah dulu. Itu kan jangan sampai situ. Makrifatullah pula ya kan. Hai mak jangan. Makrifatul Rasul aja pun belum tentu sanggup ya kan. Makrifatullah, mak dalamnya pikiran gawat kita ini dibebani tuan-tuan ini kan. Nah, sementara itu dulu Tuhan. Jadi kalau mau sampai situ kita harus kenal dulu. Cerita kenal itu nanti itu. Allah. Silakan Tuhan. Yang dalam-dalam kali ini dilihat banyak orang nanti ini. Di luar forum boleh Ustaz? Ya di luar forum boleh lah, empat mata itu nggak apa-apa lah. Izin Ustaz. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin rekan-rekan semuanya, teman-teman, saya ada sedikit lah, yang ringan-ringan aja ini. Tapi tetap berhubungan dengan adab dan ilmu. Yang pertama saya tertarik tadi, yang pertama beradab ke orang yang yang pertama tadi Ustaz? Ibu kita, orang tua kita. Orang tua kita yang menurunkan kita. Yang menurunkan kita dari langit ke bumi. Guru yang Kalau yang guru kedua, yang mengembalikan kita dari bumi ke langit. Tapi kalau belajar matematik mana bisa kembali kita ke sana kan gitu. Jadi saya pribadi ini hal yang pertama saya dengar kalimat-kalimat seperti ini. Jadi surprise lah gitu. baru dengar ini. Iya, baru dengar gitu. Yang kedua, adab ilmu. Seandainya umpamanya gini dah. Adab ilmu ya. Adab dia bagus. Apakah atau boleh atau apakah bisa dia dapat ilmu gitu, dengan dia beradab? Kira-kira gitu Ustaz. Coba diulang. Dia beradab. Ya. Ya. Apakah dengan beradab Dia dapat ilmu? Oh, itu pertanyaannya. Iya Ustaz, kira-kira itu. Dan yang kedua tadi saya minta diulang balik Ustaz, yang tadi Ustaz. Ya. Izin Ustaz ya. Ya. Ini memang surprise untuk kami Ustaz. Ya, saya nggak tahu juga rekan-rekan ya. Kita Ya. nggak bapak aja yang baru dengar ya. Iya itu. Jadi bermain-main dia dalam pikiran saya. Iya. Terima kasih Ustaz ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Tuhan ini gini Ustaz, suruh mengulang penjelasan bahwa tadi itu kan kita beradab kepada orang tua, alasannya karena orang tua kita yang menurunkan kita sampai ke bumi ini. Ya, itu jasanya lah gitu kan. Jadi sehingga guru itu yang mengembalikan kita ke langit, dari bumi ke langit, itulah jasa dari. Maka kita disuruh, disitulah tempat beradabnya gitu. Itu tadi contoh. Iya. Kepada siapa kita beradab, saya mau mencontohkan dua hal saja. Nanti dikembangkan aja, masa semuanya harus kayak ini orang-orang cerdas semua kan gitu. Bisa mengembangkan. Jadi yang pertama yang kita harus jaga adab itu kepada orang yang melahirkan kita dari langit ke bumi. Itu maksud saya itu kedua orang tua. Yang kedua, kita harus beradab kepada orang yang dapat mengembalikan kita dari bumi ke langit. Maksudnya bisa ditunjukinya kita kepada Om untuk kembali. Itu harus jaga adabnya. Itu contoh. Kepada siapa lagi? Ya itulah, ya carilah itu ya kepada orang-orang yang dihormati orang ini. So, misalnya kita belajar kepada seorang guru. Yang guru itu bisa mengembalikan kita dari bumi ke langit. Saya banyak berguru nih, entah pelajaran apa saja sejak lahir. Siapa-siapalah.
Tapi saya pikir, ini yang bisa mengembalikan. Jadi kita harus beradab bersama dia. Kepada siapa? Sama keluarganya juga. Jangan nanti terima ilmu dari seorang guru, keluarganya kita layaskan. Itu salah adabnya. Berapa banyak nih orang jemaah, orang kaum, umat, apalah namanya, tak beradab sama gurunya sendiri. Karena dia merasa ilmu yang diberi itu dia memiliki, dia punya. Nah, itulah tadi contoh. Itu saya mencontohkannya 2 itu aja. Iya. Kembangkan sajalah tuan-tuan nanti. Terus yang kedua tadi Beradab. Bisakah orang beradab mendapat ilmu gitu? ya nggak usah, kalau pertanyaan ini orang beradab itu ya udah pasti berilmu. Gitu. Jadi kalau mau menilai orang setinggi apa ilmunya, sedalam apa, seluas apa, perhatikan aja adabnya gitu. Itu dia apanya. Dalam konteks ilmu ya kan. Dalam konteks ilmu ada ungkapan atau apalah istilahnya. Siapa yang lebih sabar, itulah orang yang lebih berilmu. Nah, jadi ada juga orang kita bilang berilmu tapi nggak sabar. Nah, itu dalam konteks ilmu nggak benar. Orang yang paling sabar itulah yang orang berilmu. Siapa di antara umat manusia ini yang paling sabar? Ya Rasulullah Muhammad SAW. 3 kali lipat tuh diciptakan dia, akhlaknya itu lebih sabar dari seluruh makhluk ini. Apa kita bilang Rasulullah itu nggak berilmu? Berilmu. Jadi ukurannya itu tadi begitu. Kalau dia beradab ya udah pasti berilmu itu. Ada anak kecil belum tahu apa, tapi kok bisa beradab ya gitu. Kayaknya ada ilmunya nih kan gitu. Mungkin dia ada yang memeliharanya. Nampak tuh orang-orang tertentu yang punya darah biru itu dari kecil yang udah nampak adabnya. Tahu lah kita ini orang berilmu. Nah begitu. Kalau saya menjawabnya gitu Tuhan. Jadi apakah orang yang beradab tuh sudah berilmu apa enggak? Ya orang yang beradab itulah yang berilmu sebenarnya. Gitulah Tuhan. Iblis tuh beradab, enggak beradab, enggak laku ilmunya tuh. Apa ilmumu? Tak ada adab. Entah udah kebanyakan ilmu kali ya. Meluru apa macam mana gitu. Berarti tinggal nunggu dia bertobat aja Ustaz. Ini nanti lah itu. Nanti susah, terlalu jauh kita. Karena nanti menyinggung ketentuan nanti apa ya tuh nanti. Yeah. Kita kan karena dia sudah tertulis kan boleh dijadikan contoh itu kan. Karena sudah tertulis kan. Jadi kalau belum apa ya? Tidak ya. Iya. Karena sudah ditulis kan. Jadi kalau belum tertulis nanti kan payah kita menjadikan dia itu sebagai bahan gitu kan cerita. Jadi begitu ya Tuhan. Sesungguhnya siapa di antara kita nih orang yang berilmu yang hadir nih? Ya siapa yang paling beradab lah, ada gitu aja. Makanya saya bilang saya belum tentu sebenarnya. Nggak tahu saya nih. Tuan-tuan aja menganggap saya nggak tahu lah saya bilang. Saya pun kadang terbebani juga. Jadi mungkin itulah penjelasan dari Ustadz pada malam hari ini. Jadi teman-teman atau tuan-tuan semua, jika memang masih ada yang mau ditanyakan silakan sebelum kita selesai malam hari ini. Nanti kita bisa berjumpa di pertemuan berikutnya. Jika memang itu sudah ada tetapan kita diberi rezeki, kita bisa gabung lagi. Mungkin itu saja ya. Tidak ada lagi. Kore kita nih mau ini. Biasanya tutupnya inallah. Iya. Boleh kalau nggak ada bisa tutup. Ya, kita jadi kan tadi sudah membaca Quran. Ini kita coba tutup dengan membaca Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammad taqabbalallahu minkum minna wa minkum haqqan ya karim